Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa. Cuma perlu kita tekankan kembali ya, pengertian dari syarat wajib puasa sebelum kita masuk ke rukun puasa ya. Apa itu syarat wajib puasa? Syarat wajib puasa adalah kriteria-kriteria di mana kalau semua kriteria ini ada pada seseorang, maka orang tersebut wajib puasa ya. Itu namanya syarat wajib ya. Berarti kita menghitungnya kapan atau menganggapnya syarat wajib itu dianggap kepada seorang atau dijatuhkan pada seorang kapan? Sebelum memulai puasa, artinya sebelum subuh ya. Sebelum subuh dia ada nggak kriteria yang 5 kemarin gitu. Kalau seandainya nggak ada kriteria yang kelima kemarin, berarti otomatis tidak wajib puasa, seperti itu ya. Ada 5 kriteria sebelum subuh ya. Nah, kalau seandainya kita tidak menghukumi kriteria ini atau orang tersebut kejadian ini setelah puasa ya, di pertengahan puasa terjadi hal seperti itu, misalnya yang lawan dari sifat wajib misalkan ya, misalkan orang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan haid di tengah puasa, artinya sebelum puasa dia suci ya. Perempuan sebelum puasa, sebelum subuh suci, akhirnya dia niat puasa kan, karena terpenuhi syarat wajib, dia muslim, mukallaf, terus mampu, sehat dan menetap di suatu daerah. Nah, semuanya terlengkapi oleh seorang perempuan. Tetapi ketika di pertengahan puasa dia haid. Nah, itu kan haid tadi itu apakah mewajibkan seorang puasa? Tidak. Berarti kalau misalnya haid sebelum subuh dia tidak wajib puasa. Tapi kalau haid di tengah, apakah sah puasanya? Kita belum bahas ya. Karena pembahasannya di syarat sah ya. Itu bedanya syarat wajib dengan syarat sah. Artinya kalau syarat wajib itu kita menghitungnya atau mengiranya itu sebelum subuh. Nah, kalau rukun dan syarat sah itu ketika sudah mulai puasa. Mungkin nggak kita menilai syarat sah dulu tapi belum puasa nih. Ya, syarat sah itu artinya kalau terpenuhi semuanya berarti kan sah puasanya. Kalau tidak ada, kalau satu saja hilang berarti tidak sah puasanya. Nah, misalkan salah satu syarat sah sudah tidak ada ketika dia belum mulai puasa, apakah bisa dibilang dia sah apa tidak sah? Tidak kan? Ya. Karena dia harus sempurnakan dulu puasanya, terus kita hitung dia sempurna apa tidak syarat sahnya gitu. Itu bedanya syarat sah dengan syarat wajib. Makanya pembahasan syarat wajib didahulukan daripada syarat sah dan rukun ya. Karena syarat wajib itu sebelum masuk rukun ya. Wajib nggak dia puasa Ramadan gitu. Nah, makanya didahulukan pembahasannya. Setelah itu masuk ke rukun. Kenapa? Karena esensi dari puasa itu adalah rukun itu sendiri ya. Rukun itu sendiri yang esensi dari puasa. Makanya setelah diketahui orang itu wajib apa tidak, baru masuk ke puasanya. Apa itu puasanya? Yaitu syarat rukun puasa itu deh, rukun puasa. Nanti baru syarat sah terakhir dilihat. Kenapa? Karena setelah orang mulai puasa baru kita lihat terpenuhi nggak syaratnya ini. Ya, syarat sah itu bisa dilihat ketika sudah mulai puasa, seperti itu. Ya, makanya pembahasan syarat wajib didahulukan daripada pembahasan rukun dan syarat sah, seperti itu. Syarat wajib. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwasanya syarat wajib itu ada 5. Ya, artinya ketika 5 kriteria ini semuanya ada atas seseorang, maka orang tersebut wajib berpuasa apapun alasannya. Tidak mau puasa, malas, tidak boleh, tetap wajib ya. Hanya saja bukan berarti kebalikannya semuanya tidak wajib puasa ya. Ya, contohnya misalkan Islam ya. Syarat wajib puasa kemarin yang pertama Islam. Nah, apa lawan dari Islam? Kafir dan murtad ya. Ketika syarat wajib puasa itu beragama Islam, nah, apakah lawannya otomatis tidak wajib puasa? Tidak semuanya. Nah, orang kafir asli apakah wajib puasa? Tidak wajib secara tuntutan. Nah, tidak wajib secara tuntutan. Nah, tapi orang murtad, ya, orang yang murtad wajib nggak atasnya puasa? Wajib. Tapi kan dia nggak Islam. Ya, karena kita tidak menghitung kebalikannya. Ya, artinya ketika syarat wajibnya ini lawannya otomatis nggak wajib, tidak. Ya, tidak semuanya seperti itu. Ada yang kebalikannya tidak wajib, ada yang kebalikannya
tetap wajib ya. Nah, tapi orang murtad kalau puasa sah apa tidak? Secara hakikatnya kita belum bahas ya, karena pembahasannya di syarat sah. Nanti Islam juga syarat sah gitu. Jadi selain kalau udah Islam berarti dia wajib puasa, dan syarat sahnya puasa dia harus tetap Islam gitu. Makanya orang murtad wajib puasa wajib, tapi sah tidak? Tidak. Dia terpenuhi syarat, tidak terpenuhi syarat wajib, misalnya terpenuhi syarat wajib puasa bagi orang murtad, terpenuhi, dia Islam meskipun di masa lalu, tapi terpenuhikah syarat sah? Tidak. Nanti syarat sah salah satunya adalah beragama Islam juga ya, seperti itu. Makanya tidak semua yang berlawanan di syarat wajib ini lawannya otomatis menjadi tidak wajib juga ya, seperti itu. Oke. Ya, kita ulangi secara cepat ya. Syarat wajib yang pertama itu adalah beragama Islam meskipun di masa lalu ya. Konsekuensinya apa? Orang yang kafir asli, apakah wajib atasnya puasa? Tidak wajib secara tuntutan. Artinya ketika dia bertaubat nanti otomatis dia tidak perlu mengqadha puasa yang berlalu atau tidak perlu mengganti puasa-puasa yang telah berlalu sebelumnya. Langsung dari hari itu dia mulai beragama Islam. Kewajibannya mulai dari hari dia bertaubat itu. Tapi kalau dia tidak bertobat hingga wafat, maka dia disiksa 2 kali ya, dua kali lipat ya. Siksa karena dia kafir dan siksa karena dia tidak berpuasa, seperti itu. Nah, itu kasusnya kalau orang yang tidak beragama Islam. Nah, bagaimana dengan orang yang murtad? Apakah nanti disiksa? Jelas disiksa ya. Jelas disiksa. Siksa karena murtadnya juga siksa karena itunya. Bedanya cuma karena orang murtad ketika balik ke agama Islam dia harus mengqadha ya, karena syaratnya itu Islam meskipun di masa lalu. Orang murtad kan masa lalunya Islam. Nah, berarti orang murtad tetap harus mengqadha puasanya. Kenapa harus diqadha? Kenapa nggak langsung? Karena tidak sah puasanya ketika dia dalam keadaan murtad. Yang kedua, syaratnya adalah taklif atau mukallaf ya. Apa itu mukallaf? Ya, orang yang balik dan tamyiz ya. Orang dikatakan mukallaf ketika dia balik dan tamyiz ya. Jadi ciri balik kemarin sudah, ciri tamyiz kemarin sudah. Nah, kita sebutkan lawan-lawannya. Yang pertama anak kecil. Ya, anak kecil apakah wajib puasa? Tidak wajib puasa. Hanya saja ketika dia berumur 7 tahun, orang tuanya mesti menyuruhnya untuk puasa. Nah, ketika sudah berumur 10 tahun dan dia tidak berpuasa, orang tuanya boleh memukulnya ya, atau harus memukulnya untuk menjadi pembelajaran baginya ya. Lalu orang yang pingsan apakah wajib atasnya puasa? Wajib ya. Orang yang pingsan wajib atasnya puasa, baik pingsan karena disengaja ataupun tidak disengaja. Artinya ketika misalkan jam setengah lima itu azan subuh. Nah, jam 4:20, 10 menit menjelang itu pingsan dia. Apakah gugur kewajiban puasanya hari itu? Tidak, tetap wajib puasa ya, meskipun dia pingsan nanti sampai seterusnya. Jadi kalau dia pingsan terus, pingsan seharian sampai jam 12 siang, nanti kan dia belum niat misalkan. Otomatis dia nanti mengqadha di hari lain tuh, orang yang pingsan. Nah, lanjut orang yang gila. Apakah orang gila itu wajib berpuasa? Tergantung ya. Kalau seandainya gilanya tidak disengaja, artinya tiba-tiba gila seperti itu, berarti apakah wajib baginya puasa? Tidak wajib baginya puasa, seperti itu. Tapi kalau gilanya disengaja, berarti dia wajib puasa. Artinya kalau dia tidak puasa ya kan, jam 4:20 dia gila, berarti kan gilanya disengaja. Karena apa? Beli obat gila di apotek misalkan, seperti itu ya, beli obat gila di apotek lalu dia gila, sengaja gilanya atau penyebab gila lain lah gitu. Nah, kan dia masuk waktu subuh dia nggak puasa sampai jam 12 siang ya, sampai jam 12 siang. Tapi apakah wajib bagi dia puasa? Wajib. Tapi bisa nggak dia puasa? Nggak bisa. Makanya dia harus mengqadha puasanya. Orang yang gila disengaja, berbeda dengan orang yang tidak disengaja. Nah, kalau orang yang mabuk bagaimana hukumnya? Ada 2 pendapat ya. Atau orang yang gila bagaimana? Orang yang mabuk itu pendapat pertama mengatakan bahwasanya dia hukumnya sama seperti orang yang pingsan ya. Artinya sama seperti orang pingsan itu, dia sengaja atau tidak sengaja mabuknya tetap wajib puasa. Artinya ya dia mau mabuknya karena disengaja dia tidak bisa puasa terus berarti dia nanti qadha juga, atau dia tidak sengaja tetap harus diqadha nanti setelah dia sadar, seperti itu ya. Itu berkenaan dengan orang gila. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya hukumnya orang mabuk sama dengan orang gila ya. Berarti kalau dia sengaja mabuknya harus diqadha, tidak wajib puasa, wajib puasa dan harus diqadha. Tapi kalau dia tidak sengaja, berarti tidak sengaja mabuknya berarti tidak wajib puasa, seperti itu. Oke. Selanjutnya pembahasan yang ketiga, atau syarat wajib yang ketiga adalah mampu ya.
Orang dikatakan mampu ketika dia tidak lemah ya. Orang dikatakan mampu berarti ketika dia tidak lemah ya. Nah, lemah ini kita bisa jabarkan secara terbagi dua ya. Lemah secara syariat dan lemah secara fisik ya. Apa maksudnya lemah secara syariat? Yang pertama kalau sebabnya itu adalah karena haid, yang kedua nifas, yang ketiga melahirkan. Nah, orang yang haid apakah mampu berpuasa? Ya mampu saja secara fisik, tapi secara syariat dianggap tidak mampu atau lemah ya. Begitupun orang yang nifas dan melahirkan. Nah, yang kedua lemah atau tidak mampu secara fisik. Nah, ini sebabnya banyak ya. Tapi kaidahnya apa? Kaidah umumnya ketika dia berpuasa ya, misalnya dia ragu nih, sekarang ini saya mampu apa tidak. Nah, artinya nanti dia berprasangka seandainya nanti saya puasa hari ini, nanti sanggup nggak saya itu? Atau mendapatkan kesulitan nggak ketika nanti di siang hari? Kalau dia mendapatkan kesulitan yang sangat luar biasa, berarti dia tidak wajib puasa. Nah, ada beberapa sebab diantaranya ya. Yang pertama adalah ketika sudah usia tua ya, lanjut usia, sudah sangat tua sekali sehingga tidak bisa berpuasa lagi. Nah, yang kedua syaratnya atau sebabnya adalah orang yang sangat kehausan dan kelaparan ya. Karena syarat wajib itu dilihat sebelum memulai puasa, berarti sebelum puasa itu dia udah sangat kehausan ya, bukan di tengah puasa. Di tengah puasa dia makan, nanti larinya ke syarat sah gitu. Nah, kalau syarat wajib berarti kan sebelumnya. Nah, apakah wajib baginya puasa? Tidak wajib ya, karena dia sangat kehausan di waktu sahur ya. Waktu sahur aja sudah kehausan dan kelaparan, apalagi di siang hari nanti kalau dia berpuasa seperti itu. Nah, yang ketiga adalah ketika seseorang yang bekerja pekerjaan berat, pekerjaan kasar ya, bangun jalan, bangun jembatan. Nah, maka orang tersebut ya, apakah dia harus wajib puasa? Dari awal dia wajib puasa dulu ya, jadi harus niat dulu malam hari, terus dia berpuasa. Nah, di siang hari kalau seandainya baru dapat kesulitan yang dia curigai tadi akan dia timpa, baru dia boleh berbuka. Kalau tidak ya lanjutkan saja puasanya seperti itu. Nah, yang keempat ketika ingin menolong orang atau menolong hayawanun muhtaram istilahnya ya, hewan yang tidak boleh dibunuh, contohnya manusia ya, contohnya manusia. Manusia itu termasuk hayawanun muhtaram. Nah, kalau kita menolong manusia yang mau tenggelam atau kebakaran tapi kita puasa dan nggak bisa nolongnya gara-gara kita puasa, maka kita boleh membatalkan puasa kita ya, gara-gara menolong itu. Nah, selanjutnya penyebabnya adalah orang yang menyusui ya, seorang wanita yang menyusui. Nah, kalau dia khawatir ya, seorang wanita yang baru punya anak lalu menyusui, ataupun orang lain yang menjadi ibu susu sewa lah, kan boleh menyewakan seorang anak boleh diserahkan kepada ibu susu yang lain gitu, seperti itu. Nah, itu sama kasusnya, baik ibu sendiri ataupun bukan ibunya, yang penting dia menyusui. Nah, kalau dia khawatir akan terjadi apa-apa terhadap dirinya atau anaknya ya, dirinya dan atau anaknya, maksudnya bisa jadi dirinya saja atau anaknya saja, atau dirinya dan anaknya yang dia khawatirkan ya. Nanti hukumnya masing-masing berbeda. Yang penting kalau salah satu dari yang tiga ini ada, berarti dia boleh tidak berpuasa, seperti itu ya. Bisa dipahami. Yang ketiga, mampu ya. Yang keempat adalah syarat wajibnya adalah sehat ya, orang yang sehat. Nah, makanya boleh orang yang sakit itu tidak berpuasa. Tapi apakah semua sakit? Tidak ya. Sakit yang seperti apa yang dikatakan boleh berpuasa, boleh tidak berpuasa? Ya, sakit ketika dia mengalami hal-hal yang disebut dengan mahdhurut tayammum ya, hal-hal yang membolehkan tayammum nanti namanya itu. Ya, itu kenapa disebut populer yang membolehkan tayammum, karena itu dibahas pertama kali di bab tayammum ya. Makanya nanti ngikut di bab-bab lain nanti akan sering disebut yang mahdhurut tayammum seperti itu. Nah, kapan kriteria orang yang sakit itu tidak wajib berpuasa? Yang pertama ketika ya khawatir dirinya akan celaka ya. Khawatir dirinya akan celaka. Artinya ketika dia sebelum puasa itu dia udah sakit, lalu dia paksakan puasa. Setelah itu dia mati. Nah, kalau khawatir dia seperti ini, itu yang kriteria pertama, maka dia tidak wajib puasa. Kriteria kedua adalah ta'akhurus syifa ya, terlambat sehatnya ya, gara-gara dia puasa telat dia sehat. Maka kalau khawatir seperti itu ya, kalau saya puasa nanti makin lama saya sehat, nah maka dia tidak wajib puasa. Yang ketiga ziyadatul marid ya, makin parah sakitnya gara-gara berpuasa. Kalau ada kekhawatiran yang ketiga ini juga tidak wajib atasnya puasa. Nah, makanya tadi kita bahas mengatakan banyak syarat wajib itu sebelum masuk puasa kita ukur. Nah, bagaimana ketika orang yang sakit sebelum puasa itu? Nah, makanya kita bisa hitung di situ. Nah, orang yang sakit udah berhari-hari ya, sampai tiba-tiba di suatu subuh ya, dia masih sakit. Nah, apakah dia wajib untuk niat dulu malam itu, nanti kalau nggak puasa boleh buka siang? Enggak, dari malam itu dia boleh untuk tidak
berpuasa, tidak niat puasa. Artinya dari awal udah nggak niat puasa. Kalau berhari-hari ya terus menerus sakitnya. Tapi kalau sakitnya putus-putus ya, kadang sakit, kadang sehat, kadang sakit, kadang sehat. Nah, tiba-tiba pas malam itu dia antara sehat dan nggak sehat. Nah, cuman lebih condong ke sakitnya ya. Artinya masih ada sisa-sisa demamnya seperti itu. Nah, berarti otomatis dia apakah wajib untuk berpuasa? Tetap tidak wajib ya. Meskipun masih ada tanda-tanda sakit tidak wajib berpuasa. Ya, artinya dia tidak perlu niat, ya langsung saja tidak puasa hari itu. Tapi kalau sudah mendekati ke arah pulih atau pulih secara total, maka dia harus niat malam itu dan puasa di hari itu. Meskipun di siang hari nanti dia sakit lagi menurut prasangkanya. Ya. Artinya dia punya kebiasaan nih, kalau mau giliran makan sahur dia sehat, tapi pas jam 12 siang dia sakit misalnya. Tetap jam sahur itu dia harus niat puasa ya. Tetap harus mulai puasa dari subuh. Nah, siangnya nanti kalau sakit nanti di kasus dibahas lagi ya. Bagaimana sakitnya itu. Intinya dari awal harus niat puasa dulu. Yang kelima syarat wajibnya adalah harus menetap ya, iqamah, ya menetap di suatu daerah ya. Makanya orang yang dalam keadaan safar tidak wajib atasnya puasa. Apakah semua safar? Tidak ya. Ada 3 syaratnya. Yang pertama, safarnya itu adalah safar yang sudah dibolehkan untuk mengqashar sholat. Jaraknya berarti minimal 82 km sekali jalan. Yang kedua, safarnya mendahului puasanya. Artinya dia berangkat dari rumah sebelum subuh ya. Kalau dia berangkat setelah subuh, apakah boleh dia wajib baginya puasa? Tetap wajib. Ya, tetap wajib puasa. Apakah dia boleh membatalkan puasa? Enggak boleh, karena dia setelah puasa itu ya. Kalau sebelum sebelum subuh dia berangkat boleh gitu. Artinya puasa safarnya lebih dahulu dari puasanya. Dan yang ketiga kriterianya adalah dia punya tujuan ya. Kalau dia tidak punya tujuan, berarti otomatis dia wajib puasa terus. Nah, ini kalau orang yang bagaimana kasusnya kalau orang yang istilahnya mudi musafar ya, selalu dalam keadaan berpergian, selalu safar ya. Traveler, pilot, supir dan sebagainya, tidak punya tujuan, selalu itu. Apakah dia wajib atasnya puasa? Wajib nggak atasnya puasa? Wajib. Kenapa wajib atasnya puasa? Karena kalau kita tidak wajibkan atasnya puasa, maka kewajiban puasa Ramadan atasnya gugur secara keseluruhan. Ya, kapan lagi dia puasa? Kan dia safar terus, gitu. Berarti dia nggak akan puasa. Artinya rukun Islamnya kurang 1. Ya, puasa Ramadannya nggak ada lagi bagi dia. Makanya orang yang selalu bersafar, ya selalu dalam keadaan safar, tidak punya tujuan itu harus tetap berpuasa. Wajib atasnya puasa. Nah, kecuali kalau dia meniatkan dalam beberapa hari safarnya ke depan, dia akan ganti puasanya yang saat ini misalnya. Saya nanti safar terus, tapi nanti insya Allah beberapa hari akan saya khususkan untuk berpuasa meskipun dalam keadaan safar. Maka kali itu dia boleh berbuka atau tidak berpuasa ketika safarnya saat ini. Gitu. Bisa dipahami ya. Nah, biasanya orang yang orang yang safar itu akan mengalami kesulitan, ya. Makanya boleh untuk tidak berpuasa. Nah, seandainya dia mengira bahwasanya dia akan mendapatkan kesulitan dalam safarnya, lebih baik mana? Puasa apa nggak puasa? Lebih baik tidak puasa. Kebalikannya, kalau dia menyangka bahwasanya perjalanannya tidak apa-apa, hasilnya tidak akan berpengaruh bagi dia, tidak akan menimpa kesulitan, yang lebih baik mana? Lebih baik berpuasa, sekalipun dia boleh tidak berpuasa, seperti itu ya. Lebih baik beda dengan harus ya. Itu bahasanya tolong diperhatikan sekali ya, seperti itu. Itu 5 syarat wajib yang kita bahas kemarin ya. Dan ingat, syarat wajib ketika ditemukan dalam kitab fikih, maksudnya syarat wajib puasa apa ini? Ramadan bi khususihi ya. Ketika ditemukan dalam kitab-kitab fikih itu syarat wajib puasa, maksudnya syarat wajib puasa Ramadan ya. Karena tidak ada syarat wajib puasa sunnah, itu nggak ada ya. Syarat wajib puasa Senin Kamis ya. Artinya kalau orang seperti ini tidak ada, karena namanya puasanya sunnah ya, mau nggak puasa pun nggak masalah. Nah, makanya syarat wajib hanya untuk yang wajib, yaitu puasa Ramadan, seperti itu ya. Bisa dipahami? Oke, itu pembahasan mengenai syarat wajib. Nah, lalu kita lanjutkan ke pembahasan niat. Pembahasan rukun puasa, yang mana merupakan esensi dari puasa itu sendiri ya. Berarti setelah kita mengukur diri kita wajib puasa apa enggak, baru kita melihat memulai puasa kita. Nah, niat. Sebelum kita bahas mengenai rukun puasa. Nah, kalau sebelumnya syarat wajib puasa itu maksudnya syarat wajib puasa Ramadan. Nah, kalau rukun puasa ini rukun puasa apa? Semuanya, puasa wajib dan puasa sunnah ya. Masuk di sini, rukun puasa wajib dan rukun puasa sunnah, seperti itu. Nah, secara umum ada 3 rukun puasa ya. Rukun puasa ada 3 ya. Mungkin nanti
ada beberapa dalam kitab, cuma 2. Nanti kita akan bahas apa yang bedanya di mana. Ya, satunya lagi itu yang apa? Nanti kita bahas. Yang jelas kita sebutkan semuanya sekarang ada 3 rukun puasa. Rukun puasa yang pertama adalah niat, ya, niat. Nah, sebelum kita membahas detail mengenai niat, kita jabarkan mengenai niat secara asal dulu ya. Apa itu niat? Apa sih yang dimaksud dengan niat? Ya, kalau kita cari dalam kitab-kitab itu banyak pengertiannya. Cuman yang paling gampang itu pengertian ketika mengartikan niat sebagai qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, ya. Memaksudkan di dalam hati, mengerjakan suatu pekerjaan dan maksud tersebut diiringi oleh pekerjaan tersebut. Artinya mau sholat, ya pas mau sholat itu niat, itu namanya niat gitu. Nah, apa bedanya dengan azam? Pernah dengar azam nggak? Nggak beriringi. Nah, kalau azam berarti qasdu syai'i ghairu muqtarinin bi fi'lihi, ya. Meniatkan sesuatu tapi tidak beriringan dengan perbuatannya. Nah, contoh gini ya. Kalau orang mau sholat lalu takbir dia. Allah, sambil takbir itu dia niat. Nah, itu namanya niat apa azam? Niat. Kenapa? Karena beriringan, memaksudkan dalam hati beriringan dengan sholatnya. Nah, tapi kalau orang mau ke masjid misalkan, saya mau sholat zuhur lengkap misalkan, saya mau sholat fardu zuhur di masjid, tapi lagi jalan dari rumah nih, itu kan lafaz niat, memaksudkan dalam hati kan. Tapi apakah itu disebut dengan niat? Bukan, namanya azam, ya. Namanya azam, ya. Itu berazam kita. Berarti nggak besok, nggak langsung. Kalau langsung namanya niat, ya. Itu bedanya niat dengan azam. Nah, kapan seseorang niatnya disebut sah, ya? Kapan dianggap niat itu sah atau dianggap niatnya itu, ya? Ya, ketika memenuhi 4 kriteria, ya. Ketika orang yang berniat itu beragama Islam. Nah, makanya orang murtad itu apakah ketika dia berpuasa, dia kan wajib atas orang murtad puasa. Tapi dia berpuasa apakah sah puasanya? Tidak sah, ya. Karena dari niatnya saja sudah tidak sah, karena syarat niat itu harus beragama Islam. Nah, niatnya nggak sah, apakah puasanya sah? Ya sudah tidak pasti, karena rukun puasa kan harus ada. Tuh. Yang kedua, orang yang berniat itu harus tamyiz namanya. Ya, tamyiz. Kemarin sudah dibahas masalah tamyiz, ya. Bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, dan bisa buang air sendiri. Nah, itu namanya orang yang sudah tamyiz, ya. Yang ketiga, al-ilmu bil manwi. Apa itu maksudnya? Dia mengetahui yang diniatkan. Ya. Artinya dia tahu yang mau diniatkan. Dia mau sholat, berarti dia tahu dia niatnya sholat gitu. Ya, jangan sampai saya mau niat tapi ragu nih niatnya apa gitu kan. Atau ini sholat apa sih? Ragu gitu. Nah, itu kan nggak tahu dengan yang diniatkan, makanya harus jazm nanti, ya. Harus jazm. Yang keempat, tidak mendatangi yang membatalkan niat, ya. Tidak mendatangi yang membatalkan niat. Nanti ada beberapa hal yang membatalkan status niat, ya. Nah, nanti otomatis ketika syarat ini tidak terpenuhi, keempat syarat ini, maka otomatis niatnya tidak dianggap niat, ya. Berarti belum berniat dia, seperti itu. Nah, apa tujuan dari niat itu sendiri? Tujuannya ada 2, ya. Yang pertama itu tamyizul ibadah anil adah, ya. Membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Itu fungsi niat yang pertama, ya. Contohnya apa? Mandi, ya. Sehari-hari kita mandi nggak? Ya, bagi sebagian besar orang mandi, ya. Bagi sebagian besar orang mandi. Tapi ada nggak syariat mandi? Ada. Mandi wajib. Nah, beda nggak cara mandi wajib dengan cara mandi biasa? Sama. Bedanya ya nggak ada bedanya kah? Ya. Sama kan? Ya sama-sama menyiram tubuh kan, menyiram seluruh tubuh kan kalau mandi wajib ataupun mandi biasa, mandi yang sehari-hari itu. Nah, artinya kalau kita nggak niat ini kan nggak tahu yang mana yang mandi wajib, mana yang mandi biasa. Makanya butuh niat. Nah, ketika niat baru namanya mandi wajib. Kalau nggak niat namanya bukan mandi wajib. Itu membedakan yang mana yang ibadah dan mana yang kebiasaan. Nah, mandi wajib itu kan ibadah, ya. Mandi wajib itu masuk ibadah. Yang kedua, fungsi dari niat adalah membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Nah, contohnya seperti apa? Sholat, ya, sholat 5 waktu. Nah, misalkan kalau saya sengaja sholat, kan banyak sholatnya, sehari ada 5. Sholat apa nih? Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, apa isya gitu. Makanya butuh diperjelas niat itu, ya. Berarti fungsi niat itu yang pertama membedakan antara ibadah dengan adah, yang kedua membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Nah, tapi apakah semua ibadah itu butuh kepada niat? Apakah semua ibadah butuh kepada niat? Tidak, ya. Tidak. Syaratnya apa? Ketika 2 hal yang tadi itu tidak ada fungsinya. Misalnya ketika tidak ada ibadah yang menyerupai adah, dan ketika tidak ada ibadah yang satu menyerupai ibadah yang lainnya, otomatis dia tidak perlu berniat untuk beribadah. Contohnya apa? Beriman kepada Allah, ya. Antum beriman kepada Allah enggak?
Ya, itu ibadah apa tidak? Ada nggak niat tadi pagi? Saya berniat beriman kepada Allah hari ini. Ada nggak berniat? Enggak, ya. Karena tidak perlu niat, karena tidak ada yang menyerupai itu, ya. Tidak ada kebiasaan yang menyerupai ibadah beriman kepada Allah. Begitupun dengan sifat khauf, ya. Sifat khauf dan roja misalkan gitu, ya. Apa khauf dan roja itu? Khauf itu merasa takut, ya merasa takut lah gitu. Ya, ibadah merasa takut atas merasa takut dari siksaan Allah, ya. Kalau roja berharap ke apa itu roja? Berharap kepada pahala atau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala itu roja. Nah, apakah perlu niat? Kan sifat terpuji khauf dan roja. Nah, saya berniat untuk khauf, saya berniat untuk roja, enggak ada orang berniat seperti itu. Karena tidak ada yang menyerupainya, ya, seperti itu. Begitupun dengan baca Quran ataupun zikir, ya. Baca Quran apakah perlu niat? Saya berniat baca Quran, kan enggak perlu, ya. Enggak ada yang hal yang serupa dengan baca Quran itu dengan yang kebiasaan. Begitupun dengan zikir, ya. Antum zikir sehari-hari, ya. Orang yang mau zikir setelah sholat, mau zikir sehari-hari, ya kan. Orang itu kan mau dia dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan sedang tidur rebahan lah, seperti itu. Kan berzikir terus. Nah, apakah harus niat terus? Saya berniat berzikir terus berzikir, kan nggak perlu niat, ya. Kecuali kalau nanti baca Quran dan zikir ini dia nazar, ya. Ada orang yang bernazar, saya bernazar kalau seandainya saya seperti ini, nanti malam saya akan berzikir atau nanti malam saya akan membaca Al-Quran. Nah, kalau seperti ini dia harus niat. Harus niat. Kalau tidak niat, tidak dianggap nazarnya dihapuskan. Artinya dia masih tetap harus menjalankan nazarnya. Seperti itu, ya, bisa dipahami, ya. Jadi apa hukumnya membaca Al-Quran? Apakah harus berniat dalam membaca Al-Quran dan berzikir secara asal? Tidak, kecuali kalau dia bernazar akan dua hal ini. Nah, kalau dia bernazar maka dia harus berniat, ya. Makanya orang yang itu harus berniat untuk membaca Quran dan zikir ketika dia bernazar, seperti itu. Nah, niat itu sendiri mesti harus jazm, ya. Apa itu jazm? Itu pasti, ya. Pasti itu maksudnya tidak ada keraguan atau tidak ditaklik-taklik, ya. Tidak dikait-kaitkan. Misalnya kalau seandainya saya nanti siang tidak sakit, saya puasa. Kalau seandainya nanti siang tidak jadi safar, saya puasa. Seperti itu tidak jazam namanya, tidak pasti, ya. Niat harus pasti, saya puasa, udah, mau dia nanti safar apa enggak safar, dia harus niat umum saja gitu. Tidak boleh diikat-ikat dengan yang lain, ya. Itu mesti dalam niat, ya. Mesti jazam namanya. Oke. Nah, uniknya dalam Islam itu berniat saja udah dapat pahala loh. Benar apa tidak? Dengan berniat saja sudah dapat pahala sekalipun tidak melakukan apa yang diniatkan, ya, seperti itu. Ya, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, ya, hadis Rasulullah SAW, man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun, ya. Barang siapa yang berniat atau berniat untuk melakukan sebuah kebaikan, akan tetapi dia tidak jadi melakukannya, maka sudah ditulis baginya satu kebaikan, ya. Artinya niat saja sudah dibalas satu kebaikan. Nah, wa man hamma bi hasanatin fa amilaha kutibat lahu asyran ila sab'imiati di'fin, ya. Dan barang siapa yang berniat untuk melakukan sebuah kebaikan lalu dia kerjakan kebaikan tersebut, maka baginya balasan berapa? 10 hingga 700 kali lipat, ya. Artinya kalau berniat saja tapi tidak sempat mengerjakan, otomatis cuma dapat 1, tapi kalau mengerjakan dapat 10 hingga 700 kali lipat. Wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha lam tuktab, ya. Barang siapa yang berniat untuk berbuat buruk, berbuat jahat, tetapi dia tidak sempat melakukannya, tidak jadi melakukannya, maka otomatis dia tidak dapat dosa, ya. Itu bedanya. Kalau kita berniat kebaikan tidak dikerjakan dapat satu pahala, berbuat dosa, berniat melakukan suatu maksiat, ya, berbuat suatu keburukan, lalu dia tidak jadi melakukannya, dia tidak dapat dosa, seperti itu. Nah, wa in amilaha kutibat, ya. Dan ketika dia mengerjakan niat buruknya itu, dia dapat dosa, ya, seperti itu. Ya, bisa dipahami, ya. Jadi niat saja sudah berpahala untuk berniat saja tanpa harus melakukannya, ya. Cuman bukan berarti niat dulu aja, enggak, maksudnya itu dia tidak sempat melakukannya itu karena memang tidak bisa, ya, bukan karena sengaja. Dia tahu dia tidak akan bisa tapi dia niat, ya, enggak ada seperti itu ceritanya, ya. Hitungannya enggak seperti itu, ya. Hitungannya adalah ketika dia memang tidak bisa melakukannya tapi dia sudah berniat dari awal untuk melakukannya, seperti itu. Baru dia dianggap satu kebaikan, seperti itu. Oke. Bahkan perkara yang mubah, ya. Apa itu mubah? Ya, boleh dikerjakan, boleh tidak. Dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan juga tidak
dosa ya, dikerjakan tidak berpahala tidak berdosa, ditinggalkan tidak berpahala tidak berdosa, mubah ya, boleh gitu. Nah, hal yang mubah ini bisa jadi dapat pahala, caranya dengan niat. Ya, niatnya apa? Niat kepada kebaikan ya, atau ketaatan. Contohnya seperti apa? Misalkan orang makan pagi, apakah itu ibadah? Enggak kan, makan itu kan mubah, boleh makan boleh enggak ya. Mau makan enggak dapat pahala enggak dapat dosa, mau enggak makan enggak dapat pahala enggak dapat dosa. Tapi kalau niat, saya niat makan ini supaya nanti ketika saya beribadah setelah ini saya kuat. Nah, itu kan niat untuk ketaatan, maka dia dapat pahala dari hal mubah itu ya. Apa kata Imam Ibn Ruslan dalam Zubatnya? Lakin idza nawabiak lihil kuwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa ya. Lakin idza nawabi aklihil kuwa ya. Akan tetapi ketika seseorang itu, ini kan ketika konteksnya membicarakan perkara yang mubah ya. Konteksnya membicarakan perkara yang mubah. Lalu Imam Ibn Ruslan mengatakan bahwasanya kalau dia berniat atas perbuatan mubahnya, atau contohnya makan seperti itu ya, bi aklihil kuwa li taatillahi ya, supaya kuat menjalankan perintah Allah atau ketaatan kepada Allah, supaya taat-taatnya, misalnya kuat taat gitu. Lahu ma qad nawa, dia mendapat pahala dari apa yang dia niatkan itu ya. Jadi hal yang mubah yang seharusnya tidak dapat pahala, tapi kalau diniatkan menjadi pahala, niatnya yang baik seperti itu ya. Bisa dipahami untuk itu. Nah, dalam ibadah itu apakah kita harus talafuz bin niyah, atau bolehkah talafuz bin niyah? Apa itu talafuz bin niyah? Ya, melafazkan niat ya. Niat itu kan di mana letaknya? Mahalun niyah itu di mana? Fil qalbi, di hati ya. Sepakat semua orang mengatakan tempat niat di hati ya. Sepakat semua orang mengatakan tempat niat di hati. Jadi kalau ada yang mengatakan oh niat itu enggak di mulut, niat itu di hati, emang iya. Yang mengatakan di mulut siapa? Enggak ada ya. Orang semua mengatakan, sepakat mengatakan bahwasanya niat itu di dalam hati. Nah, sekarang kasusnya bagaimana talafuz bin niyah ya? Melafazkan niat itu boleh apa tidak? Nah, kita nggak usah cari hukum yang ribet-ribet dulu ya. Kadang begini loh. Kita mau ikut sholat jamaah ya. Contohnya kasusnya kita mau ikut sholat jamaah. Imamnya udah mau rukuk ya. Allahu Akbar. Kita baru datang. Kita kan buru-buru tuh ya. Kenapa buru-buru? Supaya ngejar dapat 1 rakaat bersama imam. Nah, pertanyaan itu biasanya orang fokus apa enggak? Coba langsung niat, pas nggak niatnya? Pasti meleset itu. Biasanya tuh kalau nggak meleset, kalau nggak ragu dia. Aduh, niat apa ya? Ini sholat apa ya? Pasti ada keraguan dalam dirinya. Nah, pasti ya. Ada juga orang yang nggak dalam keadaan seperti itu, nggak mepet, nggak buru-buru, itu pasti ragu juga ya. Mau sholat kan? Aduh, saya sholat apa ya? Nah, malah dia ragu kan? Mau sholat apa? Pernah nggak mengalami seperti itu? Ya, meskipun sekali, insya Allah pernah ya. Pasti pernah seperti itu ya. Nah, supaya tidak seperti itu bagaimana caranya? Talafuz bin niyah ya. Niat, lafazkan dulu niatnya. Jadi sebelum sholat itu saya mau sholat subuh, oh ya subuh. Baru dalam hati Allah, pas Allah takbir itu subuh. Bukan pas takbir itu talafuz bin niyahnya, nggak mungkin. Kenapa? Karena kan kita baca Allahu Akbar takbir, nggak mungkin melafazkan yang lain kan. Allah sampai kan pas dari niat itu dari A Allahu Akbar sampai ro-nya itu ya, barnya itu. Ya. Itu niatnya di situ. Talafuznya kita talafuz Allahu Akbar. Talafuz bin niyah dalam sholat berarti maksudnya sebelum sholatnya. Nah, tapi kalau dalam hal lain, misalnya dalam ibadah, dalam ibadah lain yang seperti puasa, nah itu talafuz niatnya kapan? Pas ketika meniatkan dalam hati itu ya, atau sebelumnya juga bisa ya. Yang pentingnya talafuz bin niyah itu bukan syarat wajibnya niat itu, tidak ya. Tidak ada yang mengatakan syarat wajibnya itu harus talafuz, tidak ada. Tapi untuk memudahkan niatnya ya, sebab orang yang niat itu kadang kalau nggak jazm, dia kan tadi syaratnya harus jazm ya. Kalau tidak jazm berarti niatnya tidak dianggap ya. Supaya jazm dia, supaya pasti niatnya, supaya tepat niatnya, maka lebih baik talafuz ya. Talafuz dulu atau sambil itu dibacakan ya. Misalnya sengaja saya puasa esok hari, tapi sambil meniatkan dalam hati seperti itu. Nah, itu makanya talafuz bin niyah itu kadang ada gunanya ya bagi beberapa orang ya. Bagi orang yang pernah ragu seperti itu dalam sholat, itu penting sekali talafuz bin niyah ya. Nah, makanya kalau ada orang yang menghalangi, misalnya mengharamkan talafuz bin niyah, nah itu sangat repot sekali ya. Orangnya nanti nggak bisa sholatnya, ragu terus sholatnya, telat terus sholatnya, atau berantakan sholatnya karena kacau pikirannya ya. Kan orang buru-buru itu kan, atau bahkan nggak buru-buru pun kadang kita seperti itu, kacau pikirannya, nggak siap menghadap Allah, karena kita bukan wali ya. Kecuali wali pikirannya hanya selalu kepada Allah. Kadang kita mikirin dunia, pas mau sholat itu mikir Allah, aduh tadi duit 10.000 taruh di mana ya? Atau tadi kita mau masuk masjid, mau sedekah ya, udah niat sedekah, atau mau sedekah, pas mau takbir, Allah, aduh tadi yang saya masukkan duit 10.000 apa 100.000 ya gitu kan. Kadang bisa jadi seperti itu ya. Makanya talafuz bin niyah itu supaya yakin niatnya. Jadi kan gara-gara ragu tadi kan 10.000 apa 100.000 ya.
nanti ngapain bikin itu ya, saya sholat, aduh sholat apa ya gitu, malah lupa dia gitu kan. Makanya perlu talafuz bin niyah. Kalau sholat waktunya berarti sebelum takbiratul ihram ya. Kalau yang lain berarti bisa sebelum, bisa berbarengan dengan niat dalam hati seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari pendapat ulama sendiri ya, Hanafiyah dan Syafi'iyah ya. Hanafiyah dan Syafi'iyah mengatakan bahwasanya talafuz bin niyah itu hukumnya sunnah ya. Hanafiyah dan Syafi'iyah mengatakan hukumnya sunnah. Sementara bagi Malikiyah dan Hanabilah mengatakan hukumnya makruh. Artinya apa? Ada yang mengharamkan? Tidak ada satupun pendapat yang mengharamkan bahwasanya talafuz bin niyah itu tidak boleh. Ya. Boleh. Ya. Kalau mengikut Syafi'iyah berarti sunnah. Kalau mengikut ini boleh tapi makruh. Ya, bisa dipahami hukum talafuz bin niyah? Ya, itu talafuz bin niyah. Ya. Oke. Kita masuk ke pembahasan puasanya, niat yang berkaitan dengan puasanya. Ya. Arkanus shaumi salasatun. Rukun puasa itu ada 3. Al-awwalu an-niyatu likulli yaumin. Ya. Pendapat pertama, rukun puasa yang pertama adalah berniat. Ya, berniat likulli yaumin, setiap hari. Nah, ini penting ya. Fala takfi niyatun amatun li jami'i syahri Ramadan aw li ayyamin minhu aw min ghairihi. Nah, maksudnya seperti apa teks seperti ini ya. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i ya, dan mazhab jumhur lah. Bukan Imam Syafi'i saja, ini jumhur ya. Mazhab jumhur mengatakan satu niat puasa hanya boleh untuk 1 hari. Meskipun dia berniat selama sebulan, tapi tetap dihitung 1 hari. Nah, contoh misalkan orang berniat, saya niat berpuasa selama 1 bulan penuh. Puasa Ramadan 1 bulan penuh. Berapa hari dapat puasanya? 1 hari. Besok dia harus niat lagi. Ya, besok dia harus niat lagi. Itu adalah mazhab jumhur ya. Syafi'iyah, Hanabilah dan Hanafiyah ya. Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan seperti itu. Nah, yang berbeda nanti pendapat Imam Malik ya. Malikiyah, kalangan Malikiyah berbeda ya. Menurut Malikiyah bagaimana? Kalau dia niat sehari dapat sehari, kalau dia niat sebulan dapat sebulan. Ya, artinya kalau niat saya berpuasa esok hari berarti dapat 1 hari. Kalau saya berniat puasa 1 bulan, otomatis besok dia nggak perlu niat lagi. Cukup niat pertama tadi untuk keseluruhan 1 bulan. Itu Malikiyah. Nah, bagi orang Syafi'iyah ya, itu diajarkan juga oleh guru-guru kami di Mesir itu ya. Bagaimana cara niat yang terbaik di hari pertama? Niat di hari pertama puasa itu niatnya 2 kali ya. Niat pertama niat untuk keseluruhan puasa mengikut ke Imam Malik, dan niat menurut Imam Syafi'i yang untuk 1 hari. Jadi niat pertama itu misalnya saya berniat puasa puasa Ramadan sebulan penuh mengikut kepada Imam Malik. Itu niat pertama. Niat kedua saya berpuasa esok hari. Nah, apa fungsinya yang sebulan ini? Kalau seandainya di tengah puasa kita lupa untuk berniat ya, atau tidak niat kan enggak sah puasa kita ya. Tapi karena kita mengikut Imam Malik tadi yang pertama, bisa dicari celahnya ya. Bisa dicari celahnya untuk tetap sah puasa kita ya. Penting ya. Berarti setiap hari pertama puasa selalu niatkan 2. Yang pertama niat untuk sebulan penuh mengikut ke Imam Malik ya. Saya niat berpuasa esok hari, saya niat berpuasa sebulan penuh bulan Ramadan tahun ini ya, mengikut kepada Imam Malik ya. Dan yang kedua niatnya saya niat berpuasa esok hari ya. Saya niat berpuasa esok hari. Nah, kedepannya tetap harus puasa esok hari terus ya. Tapi yang ini nggak usah lagi, yang Imam Malik cukup pertama saja. Artinya kalau nanti lupa di tengah, nanti ada celah yang tetap bisa mengatakan bahwasanya dia tetap sah puasanya meskipun nggak niat. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Bisa dipahami mengenai niat 1 hari untuk satu niat untuk 1 hari ya, atau 1 niat untuk 1 bulan ya. Kasusnya tadi rinciannya seperti itu ya. Nah, sekarang ada lagi namanya masalah tabyid ya. Tabyid itu apa? Berniat di malam hari ya. Kalau orang sholat bisa sebelum sholat itu niat, bisa nggak? Bisa lah ya, kita setiap hari juga seperti itu kan. Pas bayar zakat, pas ketika bayar itu niat, bisa nggak? Ya bisa lah gitu. Nah, tapi pas puasa, pas mau azan subuh itu kita niat, bisa nggak? Iya kalau bisa. Kalau nggak bisa gimana? Kalau bayar zakat nih, kamu zakat nih, saya ya nawaitu an ukhrij zakat al-fitri an nafsi lillahi ta'ala ya, niat zakat misalkan seperti itu. Salah dia niatnya misalnya, atau ada syaratnya nggak lengkap gitu. Kan bisa diulang lagi setelahnya kan, 5 menit setelahnya bisa diulang lagi gitu kan. Begitupun sholat kan, salah niatnya. Bisa ulang lagi kan setelah itu 5 menit kemudian Allahu Akbar gitu kan, bisa niat lagi. Tapi kalau puasa gimana? Oke, pas tepat bisa ya. Pas menjelang subuh itu pas azan itu, pas menjelang tengah-tengah antara azan dan belum azan itu bisa niat pas masuk puasanya. Tapi kalau salah puasanya bisa nggak dia ngulang 5 menit kemudian? Ya nggak bisa lah. Berarti nggak puasa di hari itu. Makanya mesti tabyid ya. Itu fungsinya tabyid, berniat di malam hari ya. Berniat di malam hari ya. Nah,
Apa pendapat ini, ada perbedaan pendapat juga ya. Jadi tabyitun niyah itu ya, menurut pendapat jumhur itu wajib ya. Menurut pendapat jumhur itu wajib, dan ada satu kalangan yang mengatakan tidak wajib. Artinya di siang hari pun juga boleh. Kalau tidak salah itu Hanafiyah yang mengatakan seperti itu kalau tidak salah. Ya, ini yang penting jumhur mengatakan wajib malam hari ya. Jumhur yang penting mengatakan wajib malam hari. Artinya di malam hari itu tetap harus tabyit ya, tabyitun niyah. Niatnya sebelum subuh ya, jangan setelah subuh baru niat. Ya, harus sebelum subuh ya. Nah, kapan mulainya niat itu? Kapan mulainya niat? Kapan mulai boleh berniat? Ya. Nih, kita bacakan teksnya ya. Wa yajibu fi shaumil fardhi walau nadhran aw qadaan. Dan wajib dalam puasa fardu, puasa wajib walau nadhran aw qadaan, meskipun itu puasa nadhar ataupun puasa qada, iqa'un niyati lailan ya. Apa itu iqa'un niyati lailan? Tabyid artinya berniat atau berniat itu di malam hari sebelum subuh ya, sebelum subuh ya. Walau asna'a sholatil maghribi ya. Meskipun ketika sedang melakukan sholat maghrib ya. Ketika sholat maghrib nih, pas sholat maghrib itu niat puasa, ya udah cukup niatnya itu. Cukup niatnya. Intinya tabyid harus di malam hari ya. Tabyid itu malam hari. Maksudnya itu harus berniat di malam hari. Tidak boleh ketika setelah subuh baru niat, nggak sah puasanya ya. Ataupun ketika terbit fajar bersamaan boleh nggak? Nggak boleh. Sebelumnya ya, malam hari tentunya seperti itu. Nah, selanjutnya ini kaidah ya, penting sekali nih. Wa tasihhun niyatu wa in ata bimunafin lis-shaumi ba'daha ya. Sah niat itu ya, masih dianggap sah niat itu sekalipun melakukan hal yang membatalkan puasa setelah berniat. Ya. Contoh, orang di malam hari, di awal malam dia puasa, terus dia sahur, apakah dia mesti niat lagi? Tidak. Ya. Kenapa? Karena niatnya sah meskipun yang melakukan hal yang membatalkan puasa, ya. Sebelum subuhnya, ya. Kalau setelah subuhnya itu kan puasanya yang batal, gitu. Ya. Maksudnya paham? Ya. Sah puasa, sah niat itu tetap dianggap sah, tetap masih ada niatnya, sekalipun setelah berniat dia melakukan hal yang membatalkan puasa atau mengalami hal yang membatalkan puasa. Contohnya apa? Di awal malam setelah sholat isya atau sholat tarawih dia niat tidur, bangun tidur, sahur, makan membatalkan puasa. Tapi apakah niatnya batal? Tidak harus ulang niat lagi, cukup niat yang tadi. Artinya setelah makan udah selesai langsung puasa, nggak perlu niat lagi, ya, nggak perlu niat lagi. Begitupun misalkan orang di awal malam dia puasa, ini kasus ya, di awal malam dia puasa, tengah malam dia gila, ya, menjelang subuh dia sadar, apakah dia harus puasa lagi, niat lagi? Nggak usah, ya. Kaidahnya apa? Wa tasihhun niyatu wa in ata bimunafin li-shaumi ba'daha, ya. Tetap sah niat itu sekalipun dia mengalami atau melakukan hal yang membatalkan puasa setelahnya, ya, seperti itu. Artinya puasanya tetap niatnya tetap dihitung seperti itu, ya. Bisa dipahami ya? Oke. Niat itu di dalamnya itu ada 3 unsur, ya. Di dalamnya itu ada 3 unsur yang penting, ya. Ada 3 unsur yang penting di dalam niat, ya. Yang pertama itu namanya qasdul fi'li, ya. Ya pastilah namanya niat pasti harus memaksudkan fi'il yang dikerjakan atau memastikan perbuatan apa yang kita lakukan misalnya. Ya saya mau sholat ya berarti niatnya sholat gitu kan. Mungkin nggak saya mau beribadah, boleh nggak? Tidak, harus qasdul fi'li, ibadah apa? Ya sholat berarti. Itu yang pertama qasdul fi'li namanya. Yang kedua qasdul ta'yin, ya. Qasdul itu berarti perbuatan itu ada banyak kan macamnya. Misalnya sholat, ya sholatnya sholat apa gitu. Sholat zuhur kah, sholat asar kah, atau sholat maghrib kah gitu. Itu namanya qasdul ta'yin, harus merinci perbuatan apa. Yang pertama qasdul fi'li, memaksudkan perbuatan. Yang kedua qasdul ta'yin, memaksudkan rincian dari perbuatan tersebut. Yang ketiga qasdu al-fard namanya, ya. Kalau puasa wajib mesti ada qasdul fard, ya. Ini fardu, ya. Berarti perbuatan ini yang fardu misalkan. Berarti kalau dalam sholat, ya, itu niatnya harus minimal harus ada usolli fardhu zuhri, itu minimal. 3 itu harus ada terus, ya. Usolli berarti namanya qasdul fi'li, fardhu itu namanya qasdul fardi, meniatkan fardunya, ya. Yang ketiga namanya zuhrinya namanya qasdu ta'yin, ya. Seperti itu. Harus 3. Kalau usolli zuhra, apakah sah niat sholat zuhurnya? Tidak. Harus usolli fardhu zuhri. Kalau sholat asar harus usolli fardhu asri. Itu saja. Rakaataini arba rakaat, salasa rakaat lillahi ta'ala mustaqbil qiblah, itu apakah itu? Tidak, itu sunnah. Itu sunnah, ya. Yang penting yang wajib 3 tadi, ya. Usolli fardhu maghribi, usolli fardhu subhi, usolli fardhu
fardhul isya'i. Nah, tambahan kalau sholat berjamaah seorang makmum mesti tambah makmuman, itu wajib bagi makmum. Kalau imaman sunnah. Imamnya imaman sunnah, tapi makmumnya makmuman wajib. Berarti kalau kita sholat berjamaah sebagai makmum, niatnya bagaimana? Usolli fardhu zuhri makmuman, cukup. Usolli fardhu zuhri makmuman, itu harus ada semuanya, cukup dengan itu saja. Ya, mau tambah mustaqbil kiblati itu boleh, sunnah semuanya. Ya, lillahi taala itu sunnah. Ya, paham ya? Itu kalau dalam masalah itu. Nah, bagaimana kalau dalam masalah puasa? Apakah semuanya harus ada? Tidak, ya, tidak semuanya harus ada. Nah, qasdul fardhi apakah mesti dalam puasa Ramadan? Tidak. Tidak. Karena tidak ada gambaran lain dalam puasa yang wajib di bulan Ramadan seperti bulan Ramadan. Ada nggak? Kenapa qasdul fardhi mesti dalam sholat zuhur? Karena ada sholat zuhur yang sunnah. Apa itu? Sholat sunnah zuhur apa? Sholat apa sholat sunnah zuhur? Sholat rawatib kan? Ini sholat rawatib apa? Usolli sunnatal zuhri. Ya, qabliyatan atau ba'diyatan. Ya, usolli sunnatal zuhri. Makanya harus ada usolli fardhu zuhri. Ya, saya sengaja sholat fardu zuhur karena ada gambaran lain dari sholat zuhur itu selain yang wajib. Nah, tapi puasa Ramadan ya, puasa di bulan Ramadan, adakah puasa lain di Ramadan yang nggak wajib, yang sunnah? Sengaja saya berniat puasa sunnah Ramadan. Ada nggak? Nggak ada. Maka apakah perlu sholat qasdul fardhi meniatkan wajib? Tidak perlu ada wajib. Berarti nggak perlu ada fardhon, nggak perlu, atau ada ifardi, nggak usah ya. Langsung saja boleh itu. Itu qasdul fardhi ya. Qasdul fi'il apakah harus? Harus. Itu semua ibadah harus ya. Nggak mungkin saya berniat ibadah terus azan puasa, enggak, itu harus ada niat ibadahnya apa ya. Berarti kalau niat ibadah berarti niat ibadahnya puasa ya. Saya niat ibadah puasa, berarti saya niat berpuasa, seperti itu. Nah, kalau qasdut ta'yin bagaimana? Qasdut ta'yin bagaimana hukumnya? Kalau puasa wajib itu harus qasdut ta'yin. Berarti puasanya puasa wajib apa? Sengaja saya puasa wajib apa gitu? Ramadan kah? Nazar kah apa? Kafarah kan? Kalau dalam bulan Ramadan otomatis jadi puasa Ramadan kan. Tapi kalau di luar Ramadan kita punya utang puasa kafarat dan punya utang nazar, punya qada juga. Nah, kalau kita niat sengaja saya puasa wajib, jatuhnya yang mana? Kan ragu nanti. Misalnya jadi nggak jazm niatnya kan. Makanya butuh qasdu at-ta'yin dalam puasa wajib ya. Puasa wajib mesti qasdu ta'yin. Apa itu qasdu ta'yin tadi? Merincikan detail puasanya, puasa apa gitu. Kalau puasa sunnah bagaimana? Bagaimana dengan puasa sunnah? Apakah perlu qasdu ta'yin? Ada dua pendapat ya. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya mesti qasdu ta'yin dalam puasa sunnah ya. Artinya kalau puasa Asyura ya niatkan sengaja saya puasa Asyura. Kalau puasa Senin Kamis sengaja saya puasa Senin, atau sengaja saya puasa hari Kamis. Kalau puasa apa lagi contohnya puasa sunnah? Puasa 6 hari bulan Syawal ya, saya puasa bulan Syawal. Saya puasa 10 Zulhijjah, puasa 9 Zulhijjah, puasa Arafah gitu. 10 Zulhijjah enggak boleh puasa ya. Gitu. Ya. Itu pendapat pertama mengatakan harus qasdut ta'yin. Pendapat kedua mengatakan tidak perlu qasdut ta'yin, bahkan cukup dengan niat puasa mutlak. Kalau dia terletak puasa itu pada hari yang dianjurkan berpuasa pada hari itu, langsung ke arah sana niatnya, otomatis tanpa diniatkan. Contoh, sengaja saya berpuasa esok hari, sengaja saya berpuasa sunnah esok hari. Nah, itu sudah cukup. Nah, kalau dia puasa itu di hari Senin, berarti otomatis puasa niat seperti itu sudah cukup mengatakan bahwasanya dia berpuasa hari Senin, meskipun nggak niat hari Senin. Ya. Sengaja saya sunnah puasa, sengaja saya berpuasa sunnah hari ini pada tanggal 10 Muharram, berarti otomatis dia dianggap puasa Asyura, meskipun nggak niat Asyura. Ya, seperti itu. Bisa dipahami ya untuk puasa sunnah? Ya, seperti itu. Nah, kita bahas tabyid tadi sedikit ya. Nah, untuk puasa wajib apakah wajib tabyid? Paham tabyid atau kan tabyid berniat di malam hari ya. Apakah puasa wajib berniat di malam hari? Wajib ya. Wajib berniat di malam hari untuk puasa wajib ya. Sebelum azan subuh harus niat di malam hari ya. Meskipun ketika melaksanakan sholat maghrib itu ya. Artinya di malam hari meski lagi sholat maghrib niat puasa Ramadan boleh gitu. Ya. Tuh. Kalau puasa sunnah bagaimana? Ya, tidak wajib ya. Tidak wajib malam hari. Bahkan setelah azan pun tetap boleh niat puasa sunnah sampai tergelincir matahari atau masuk waktu sholat zuhur, dengan syarat sebelum berniat tidak melakukan hal yang membatalkan puasa. Contoh, kita tidur ya, ketiduran misalkan. Terus tiba-tiba kita mau puasa Senin nih, puasa hari Senin misalkan kan.
besok sekarang hari Minggu, besok Senin, malam kita ketiduran bangun jam 7 pagi misalkan ya, karena ada apalah gitu seperti itu. Ada kondisi yang buat kita tidak bisa bangun. Nah, aduh, sekarang hari Senin ya, harusnya puasa nih. Udah saya puasa jam 7 pagi, saya niat puasa sunnah. Atau saya niat puasa sunnah hari Senin. Sahkah puasanya? Sah. Niatnya diterima? Diterima niatnya, ya. Karena niat puasa sunnah boleh setelah subuh ya. Tapi kalau dia jam 6 dia makan dulu, jam 7, oh ya sekarang Senin ya, puasa sunnah lah, boleh nggak? Nggak boleh, karena dia sudah mendatangi yang membatalkan puasa. Artinya kalau dia berniat dari awal, dia nggak batal puasanya sampai zuhur tadi ya. Berarti tetap boleh dia berniat di siang hari itu. Contohnya seperti hadis Rasulullah ketika pulang ke rumah ya, itu kan tidak dalam keadaan malam hari, itu kan sudah pagi ya, siang ya. Apakah hari ini ada makanan? Nanya ke Aisyah kan. Apa jawab Aisyah? Tidak ada. Ya sudah, berarti hari ini saya puasa ya. Itu kan niatnya di siang hari, berarti kan apakah Rasul niat dulu tadi subuh? Kan enggak gitu. Kalau niat subuh kan ngapain ditanya lagi ada makanan apa enggak gitu kan oleh Nabi. Berarti Nabi udah dari awal emang enggak niat puasa karena enggak ada makanan, ya akhirnya puasa gitu. Ya, berarti boleh untuk puasa sunnah niatnya yang penting sebelum zuhur. Nah, syaratnya adalah tidak mendatangi hal yang membatalkan puasa. Nah, kalau niatnya setelah zuhur berarti otomatis sudah tidak ada niat lagi ya. Hari itu tidak puasa. Atau sebelum niat itu udah makan dulu atau udah minum dulu atau udah berhubungan suami istri dulu, otomatis tidak ada lagi niat puasa sunnah ya. Ya bisa dipahami ya. Kalau puasa wajib harus malam hari, kalau puasa sunnah bagaimana? Tidak wajib malam hari, bahkan boleh setelah subuh sampai tergelincir matahari atau masuk waktu zuhur, dengan syarat tidak melakukan hal yang membatalkan puasa sebelum niatnya ya. Bisa dipahami? Ya. Nah, ini penting ya. Wala yushtaratu qasdus shaumi istiqlalan bal law qasada ayatasahhara ya. Tidak disyaratkan untuk niat puasa itu memang mutlak atau mengkhususkan niat. Maksudnya itu seperti ini. Kan ya kita biasa kan mengkhususkan niat itu, saya berpuasa Ramadan esok hari ya. Karena kita mengucapkan itu dalam hati kan menjelang puasa kan ya. Itu tidak harus seperti itu niat puasa Ramadan ya. Ada cara lainnya. Apa cara lain dianggap sebagai niat gini? Kalau kita sahur ya. Sahur itu kita niatkan supaya kita enggak kelaparan ketika siang hari. Itu sudah dianggap niat ya. Bisa dipahami? Ya. Kita niat sahur. Kita sahur nih, sahur. Kenapa sahur? Ya supaya nanti biar kuat puasa siang hari. Ternyata setelah sahur azan, lupa niat yang khusus tadi ya. Nah, apakah kita sudah dianggap tidak puasa hari itu? Tidak, kita puasa hari itu ya. Niatnya bagaimana? Niatnya ketika sahur tadi ya. Sahur dengan niat supaya kan kita sahur, ngapain sahur coba? Ya kan buat puasa sahurnya kan. Apa kecuali kalau orang yang sengaja makan sebelum subuh ya, sengaja ya pengen makan gimana ya, bukan niat sahur untuk puasa. Kan kita kalau Ramadan ini sebelum subuh kan makan. Ya, kenapa makan? Ya supaya kuat puasa kan? Ya, namanya juga sahur supaya kuat puasa. Tanpa niat pun kita sudah dianggap berniat ketika itu ya, kondisi seperti itu ya. Atau ketika kita minum sesuatu sebelum subuh itu ya, dengan niat supaya tidak haus, tidak kehausan, sama ya. Saya minum ini. Nah, kenapa minum? Supaya nanti siang enggak kehausan ya. Itu udah termasuk niat ya. Jadi niat itu enggak mesti mutlak kita istiqlal atau membuat khusus berniat dengan sengaja saya niat puasa Ramadan esok hari, tidak perlu ya, tidak perlu seperti itu ya. Bahkan hal-hal yang seperti tadi yang kita lakukan itu sudah termasuk untuk itu. Termasuknya berhenti makan karena khawatir kalau kita lanjut makan nanti udah azan duluan, itu udah niat puasa loh. Ya, contoh kita lagi makan nih, jam 4.30 azan, 4.25 kita berhenti, udah cukup. Kok berhenti makan kan belum habis? Saya khawatir nanti kalau saya habisin keduluan azan, nggak puasa dong saya gitu. Itu udah niat. Itu sudah termasuk niat ya. Ketika orang yang berhenti makan atau menghalangi dirinya dari makan karena khawatir nanti duluan terbit matahari atau terbit fajar atau azan, nanti azan saya berhenti gitu. Itu sudah termasuk niat ya. Kenapa niat? Ya kan karena dia makan itu tujuannya untuk puasa itu tadi ya. Dia berhenti karena untuk puasa. Kalau misalnya dia nggak khawatir ada puasa ya dia makan terus kan dihabisin. Tapi karena dia khawatir puasanya nanti nggak diterima kalau misalkan dia makan terus karena lewat azan, maka dia nggak perlu niat lagi. Cukup dengan niat itu, dengan melakukan hal tersebut saja ya. Artinya apakah harus niat itu memang istiqlal atau mengkhususkan niat, melafazkan niat dalam hati seperti itu? Saya berniat puasa hari? Tidak ya.
Bahkan melakukan hal-hal yang ada kaitannya dengan puasa itu termasuk niat puasa. Contohnya apa? Ketika orang sahur dengan niat supaya bisa kuat puasa di siang hari, itu niat. Ya. Ketika ada orang yang minum supaya karena khawatir nanti siang nggak kuat puasa, itu niat. Ya. Ada orang yang berhenti makan menjelang subuh khawatir nanti kalau seandainya dia lanjut makan azan duluan, itu niat. Ya. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi niat itu nggak mesti itu. Nah sekarang begini. Ya. Tadi kita sudah bahas masalah niat detail ya, seperti itu. Nah, masalah yang detail tadi itu, ya, kalau kita serahkan langsung gitu, ya sudah kalau begitu besok puasa niat ya. Kira-kira semua orang bisa niat nggak? Kalau dibahas tadi nih, ya niat itu syaratnya seperti ini, ya. Yang membatalkannya itu seperti ini, ya. Syarat niat itu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Niat puasa itu seperti ini. Nah, oke, sekarang kita ngajarin orang kan, yaudah besok kamu niat puasa ya. Nah, dia bisa niat nggak? Bisa niat nggak? Belum tentu, ya. Ya kadang orang niatnya apa? Pernah nggak ditanya? Niat ini apa? Pernah nggak? Ada orang yang nanya loh, niat ini apa? Kenapa? Karena dia nggak tahu niatnya itu gimana gitu. Ya, niat itu kan sebenarnya memasukkan dalam hati saja, memasukkan dalam hati melakukan sebuah pekerjaan. Ya sudah, sebenarnya kan gampang saja. Tapi bagi orang yang mungkin tidak paham berkait masalah ini, tentu dia kan ragu-ragu. Niatnya seperti apa? Ya, niat sholat zuhur gimana? Ya penting pengen sholat zuhur kan cukup. Nah, tapi kalau orang yang nggak paham, pasti nanya kan, niat sholat zuhur gimana? Niat sholat asar gimana? Niat puasa Ramadan gimana? Nah, makanya ada beberapa ulama yang membuat redaksi niat. Tujuannya apa? Memudahkan orang itu berniat. Nah, contohnya siapa? Imam Ar-Rafi'i. Ya, dapat ditemukan dalam kitabnya namanya Fathul Aziz bi Syarhil Wajiz, atau nama kitabnya atau nama lainnya Asy-Syarhul Kabir. Ya, di situ terdapat contoh puasa, niat puasa Ramadan. Apa contoh niat puasa yang tertulis di sana? Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri Ramadana hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Itu dikarang oleh Imam Rafi'i, ya. Tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam sunnah, tidak ada dalam semua hadis, tidak ada itu. Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan, Imam Malik tidak pernah mengatakan, Imam Abu Hanifah tidak pernah mengatakan, Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah mengatakan, ya. Tidak ada itu seperti itu. Bahkan dalam hadis maudhu', hadis dhaif pun, hadis maudhu' pun tidak ada niat itu. Tapi kenapa Imam Rafi'i buat seperti itu? Tujuannya tadi itu, memudahkan. Ya. Sekarang coba tanyakan ke banyak orang di Indonesia, niat puasanya apa? Pasti nawaitu shauma ghadin. Saya yakin pasti nawaitu shauma ghadin. Ya. Pasti nawaitu shauma ghadin, ya. Coba itu nggak ada dalilnya, tidak boleh berniat seperti itu. Ya coba silakan niatnya seperti apa? Tanyakan pada orang yang menolak nawaitu shauma ghadin. Ya. Ketika misalnya kita niat, saya pribadi niatnya selalu dari pertama kali puasa sejak balik sampai saat ini atau sebelum balik sampai saat ini, nawaitu shauma ghadin selalu. Ya. Ada orang membantah, mengatakan nawaitu shauma ghadin tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam hadis, tidak pernah dikatakan oleh para imam empat, bahkan di hadis maudhu' pun tidak ada. Ya sudah kalau begitu, bagaimana niat puasa? Tolong ajari saya. Niat puasa itu begini-begini. Nabi juga nggak pernah ngajarin gitu kok. Ya mending saya kan ngikut Imam Rafi'i. Nah dia ngajarin seperti itu, ngikut siapa? Ngikut dia, ngikut Imam Rafi'i lebih bagus lah daripada ngikut dia gitu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau nawaitu shauma ghadin boleh nggak berpuasa dengan redaksi seperti itu? Ya boleh-boleh saja ya. Ya yang penting kan niat itu ya tidak ada dalam Al-Qur'an, memang semua niat tidak ada dalam Al-Qur'an, tapi kenapa dibuat oleh para ulama untuk memudahkan ya. Makanya orang di Indonesia itu mudah niat puasanya. Kenapa? Karena sudah dibikinkan redaksinya, sudah terbiasa redaksinya. Bahkan setelah tarawih itu biasanya dibaca bareng-bareng ya. Tujuannya apa? Biar nggak lupa paginya. Tujuannya itu. Nah kalau tahu tujuan, kita nggak bisa asal-asalan menghukumi sesuatu ya. Tidak ada anjurannya, tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam Sunnah. Itu ceritanya setelah sholat tarawih itu baca niat bareng-bareng itu tidak ada. Iya tidak ada, memang tidak ada. Tapi ada fungsinya nggak? Fungsinya ada. Ya. Apa fungsinya? Supaya nggak lupa pas pagi hari. Nah kan sambil dia melafazkan dia meniatkan dalam hati. Boleh nggak dia berniat ketika itu? Boleh kan? Kan yang penting malam hari niatnya. Ya seperti itu ya. Nah sekarang gini misalnya, oke lah kita nggak niat malam hari, dia niat jam 2 pagi misalkan, ya jam 2 pagi orang yang menentang kita tadi jam 2 pagi, katakan sama dia, kamu bid'ah, ya kamu tidak ada Nabi niat jam 2 dalam Al-Quran tidak ada, dalam hadis juga tidak ada niat jam 2 gitu, ya intinya kan niat mau kapanpun niatnya, berarti kan kembali ke dalil umum, ya tidak ke dalil khusus, ya seperti itu bisa dipahami ya. Jadi boleh nggak berniat dengan redaksi nawaitu shauma ghadin itu? Boleh saja
ya. Tujuannya karena mempermudah. Boleh nggak setelah sholat isya baca niat rame-rame? Boleh ya. Dianggap niat ketika apa? Ketika yang dilafazkannya itu juga dimaksudkan dalam hati, sudah termasuk niat ya. Tahu tujuan, tahu kenapa ada ya. Kalau nggak tahu tujuan, sembarangan omong ya. Itu berbahaya sekali ya, makanya ya. Seperti itu ya. Terus kalau seandainya kita berniat membatalkan puasa, bagaimana statusnya? Siang hari ini kita pagi niat saya puasa nawaitu shauma ghadin. Nah, kita sudah sepakat nawaitu shauma ghadin kan? Nawaitu shauma ghadin puasa, azan, terus jam 12 saya berniat membatalkan puasa. Bagaimana status puasanya? Saya berniat membatalkan puasa, bagaimana status puasanya? Ya. Jumhur mengatakan, jumhur berarti di sini adalah jumhurnya adalah Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah ya. Tiga mazhab ini mengatakan bahwasanya niat membatalkan puasa tidak secara otomatis membuat puasa batal selagi tidak makan dulu, selagi tidak melakukan yang membatalkan puasa. Artinya dia niat, saya berniat untuk membatalkan puasa hari ini, tapi dia nggak makan, nggak minum, nggak melakukan hubungan sama istri, tidak melakukan hal yang membatalkan puasa sampai terbenam matahari, berarti dia tetap dianggap berpuasa. Tapi dalam mazhab Hanabilah, niat saja membatalkan puasa otomatis puasanya batal ya. Seperti itu ya, bisa dipahami? Niat membatalkan puasa. Nah dalam ini sendiri ya, ini agak berbeda Imam Syafi'i dari jumhur ya. Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'iyah ya, niat itu masuknya ke rukun puasa ya. Niatnya masuknya ke rukun puasa. Tapi dalam mazhab lain nggak ke rukun puasa, tapi masuk ke syarat sah puasa menurut jumhur ya. Tapi menurut mazhab Syafi'i berbeda sendiri, mengatakan bahwasanya niat itu rukun puasa. Nah, sekarang gini ya. Antum di sini semua ya. Niat itu rukun apa syarat sah? Sebelum ini. Sebelum dikasih tahu niat itu rukun, niat rukun apa syarat sah? Ya, antum menganggap niat itu rukun apa syarat sah? Syarat sah apa rukun? Syarat sah apa rukun? Nggak bisa dong, dua satu dong. Syarat sah apa rukun? Selama ini mengira niat itu rukun apa syarat sah? Rukun. Ya. Rukun apa syarat sah? Rukun ya. Ya berarti antum Syafi'i udah. Karena antum dari kecil diajari Syafi'i kayak gitu. Soalnya kalau antum mazhab lain pasti antum diajari itu syarat sah, bukan itu ya. Bisa dipahami ya? Ya, seperti itu. Tuh. Itu permasalahan berkaitan dengan niatnya. Bisa dipahami ya. Kita selesaikan sampai di sini pembahasan mengenai itu dulu ya, niat tadi ya. Kita ulangi ya. Nanti tadi ingat dulu ya masalahnya rukun puasa ada 3 ya. Ada 3 rukun puasa ya. Yang pertama niat. Kita baru bahas yang pertama. Besok kita lanjutkan yang nomor 2 dan nomor 3 ya. Karena ini waktunya tidak cukup lagi kalau kita bahas yang nomor 2 nomor 3. Nanti nomor 2 itu panjang ya. Karena nomor 2 nanti adalah menahan ya. Nanti akan bermasalah dengan imsak 10 menit dengan 10 menit sebelum subuh. Itu namanya apa? Imsak ya. Tapi imsak yang sebenarnya bagaimana? Nanti kita bahas di yang nomor 2 ya. Kita bahas yang pertama tadi ya. Kita ulangi dulu ya. Rukun puasa ada 3 ya. Rukun puasa ada 3. Yang pertama adalah niat ya, niat. Apakah niat itu boleh untuk sebulan atau harus 1 hari 1? Bagaimana jawabannya? Ya. Bagaimana? 1 hari harus 1 niat ya. Kecuali dalam mazhab Imam Malik mengatakan 1 hari niat sekali niat boleh sebulan ya. Tapi maka karena itu yang dianjurkan ketika pada hari pertama puasa bagaimana niat kita? Niat 2 kali. Niat pertama niat mengikut Imam Malik, niat berpuasa 1 bulan. Yang kedua niat kita untuk puasa hari ini gitu ya. Tujuannya apa ya? Ini kan supaya tahu, kalau tahu tujuan berarti kita nggak bisa nyalahan orang nanti ya. Nanti kan ini gimana puasanya niatnya kayak gini ya, karena dia nggak tahu tujuannya ya. Kita pahami saja dia mungkin belum belajar ya. Orang yang mengatakan salah berarti dia belum belajar seperti itu. Nah kita ajari dia supaya dia tahu kan tujuannya, supaya nanti kalau misalnya di tengah Ramadan dia lupa puasa bagaimana ya, dia lupa niat bagaimana. Meskipun tadi kita sebutkan bahwasanya sahur untuk puasa itu sudah termasuk niat ya, kita anggap saja dia nggak sahur gitu ya. Apakah dia bisa dicarikan celah untuk itu supaya tetap dianggap puasa? Bisa, karena tadi kita berniat untuk mazhab Imam Malik tadi ya. Itu juga diajarkan oleh guru-guru kami di Mesir ya. Bahkan hampir seluruh guru-guru yang pernah ngajar itu mengatakan gitu semua ya. Belum ada yang mengatakan tidak perlu mazhab Malik berniat dengan mazhab Malik, tidak ada ya. Hari pertama niat mazhab Malik dan mazhab Syafi'i, keduanya sekaligus ya. Nanti hari kedua dan selanjutnya cukup mazhab Imam Syafi'i seterusnya gitu ya. Itu berkaitan dengan apakah perlu malam apa siang ya. Apakah harus sehari apa berulang kali gitu. Oke, selanjutnya permasalahan selanjutnya tadi adalah apakah mesti tabiyutun niyah
niat di malam hari. Kalau puasa wajib mesti menurut jumhur ya. Hanya beberapa pendapat yang mengatakan tidak mesti tabiyutun niyah. Kalau puasa sunnah bagaimana? Tidak wajib di malam hari, bahkan boleh setelah subuh sampai tergelincir matahari atau waktu zuhur, dengan syarat tidak melakukan hal yang membatalkan puasa sebelum niat itu ya. Itu kalau puasa sunnah ya. Nah, ingat tadi niat itu dalamnya ada 3 esensi ya. Apa aja esensinya? Yang pertama qasdul fi'il, meniatkan perbuatan apa yang akan kita lakukan. Yang kedua qasdul ta'yin, merincikan detail kegiatannya, kegiatan apa ya. Yang ketiga qasdul fard, meniatkan wajib. Nah, kalau untuk puasa wajib apakah harus qasdul fi'il? Harus ya. Apakah harus meniatkan ibadah apa yang akan kita lakukan? Qasdul fi'il namanya. Harus. Apakah harus merincikan puasanya yang wajib itu? Harus. Apakah harus fardnya, wajibnya? Puasa apakah harus? Tidak. Kalau sholat baru. Kalau puasa tidak. Berarti kalau puasa cukup sebenarnya saya puasa esok hari, puasa wajib puasa Ramadan. Saya berniat puasa esok hari. Saya berniat puasa Ramadan esok hari, cukup. Ya, karena qasdul fi'il sudah, qasdul ta'yin sudah. Kalau puasa sunnah ya, kalau puasa yang sunnah apakah qasdul fi'il? Haruslah. Qasdul fi'ilnya harus terus ya. Qasdul ta'yin bagaimana puasa sunnah? Harus qasdul ta'yin? 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan harus qasdul ta'yin. Artinya kalau mau puasa sunnah apa? Ya Asyura kah itu. Yang pendapat kedua mengatakan tidak harus qasdut ta'yin ya. Yang penting apapun niatnya, nanti kalau misalkan di hari yang pada hari itu disunahkan puasa, otomatis lari ke sana ya. Kita berpuasa niat sengaja saya puasa sunnah esok hari, pas ketika 10 Muharram berarti jatuhnya puasa Asyura meskipun tidak diniatkan puasa Asyura, seperti itu ya. Itu 2 pendapat mengenai ta'yin fin nafil ya pada puasa sunnah. Oke. Tadi ada sedikit permasalahan ya. Apakah disyaratkan atau haruskah niat itu dengan benar-benar sengaja menyengajakan diri, mengkhususkan mengatakan dalam hati saya berniat esok hari? Tidak ya. Tidak harus dalam puasa ya. Artinya ketika kita melakukan sahur dengan niat supaya siang hari tidak kuat atau siang hari bisa kuat ke puasa, itu sudah termasuk niat. Begitupun ketika kita minum ya, minum segelas air. Kenapa minum? Ya supaya nanti siang nggak kehausan ya. Berarti itu sudah termasuk niat ya. Lah, emang bisa niat kayak gitu? Ya iyalah, soalnya kalau dia kehausan siang hari kan tinggal minum sebenarnya kan. Ya kenapa dia nggak mau minum di siang hari? Karena dia puasa. Makanya karena dia niat puasa di situ, otomatis dia puasa. Yang ketiga, kalau dia mau berhenti makan. Kenapa? Karena khawatir nanti azan subuh ya. Otomatis dia langsung berpuasa. Itu sudah termasuk niat ya. Jadi niat itu nggak serumit itu kok gitu. Permasalahan niat nggak serumit itu ya. Bisa dipahami ya. Wa tasihhun niyatu wa inata bimunafin shaumi ba'daha. Ini penting ya. Sah niat sekalipun setelahnya melakukan hal yang membatalkan puasa. Awal malam dia berniat puasa esok hari, pertengahan malam dia makan, minum atau berhubungan suami istri, sebelum subuh setelah melakukan hal yang tadi membatalkan puasa tadi yang harusnya batal kalau dilakukan puasa, apakah dia harus berniat lagi? Tidak harus berniat lagi. Sudah cukup niatnya yang pertama tadi. Begitupun kasusnya ketika orang di awal malam dia dalam keadaan sadar berniat, lalu di tengah malam dia gila, di akhir malam dia sadar, apakah dia harus niat lagi? Tidak. Bisa dipahami kasus itu? Ya. Oke, itu hal yang berkaitan dengan niat puasa ya. Ya, tadi tambahannya adalah dalam mazhab Syafi'i khusus ya, niat itu maksudnya ke rukun puasa ya. Tapi dalam mazhab jumhur selain Syafi'i mengatakan bahwasanya niat itu masuk ke syarat sah puasa ya. Nah, kalau kita dari lahir dari kecil diajarkan bahwasanya niat itu adalah rukun puasa, berarti nggak usah menyangkal bahwasanya diri kita Syafi'iyah ya, seperti itu. Oke. Kalau kita meniatkan batal puasa di siang hari, apakah batal puasanya? Tergantung ya. Dalam mazhab jumhur selain Hanabilah mengatakan bagaimana? Selain mazhab Imam Ibnu Hanbal mengatakan bagaimana? Tidak batal selagi tidak melakukan hal yang membatalkan puasa. Artinya dia niat batal saja tidak batal puasa. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad, dalam mazhab Hanabilah bagaimana? Batal puasanya hanya dengan berniat saja, sekalipun dia nggak makan setelahnya. Ya, itu mazhab Hanabilah. Ya, bisa dipahami ya. Nah, bagaimana dengan redaksi nawaitu shauma ghadin? Apakah boleh kita berniat dengan redaksi seperti itu? Ya boleh saja. Dengan itu boleh, dengan tidak itu juga boleh. Dengan niat yang lain juga boleh, dengan nawaitu shauma ghadin juga boleh. Kenapa ada redaksi nawaitu shauma ghadin? Siapa yang bikin? Imam Ar-Rafi'i. Jadi tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam sunnah, tidak pernah dikatakan oleh imam yang 4. Bahkan di hadis maudhu pun tidak ada. Catat ya, itu catat ya. Jangan nanti nisbahkan ini kepada Rasulullah, tidak boleh ya. Tidak, jangan nisbahkan ini di dalam Al-Qur'an ada, tidak ada semuanya ini.
Ya. Tapi kenapa redaksi seperti itu? Tujuan Imam Rafi'i membuat seperti itu apa? Untuk memudahkan orang berniat. Jadi orang nggak nanya lagi niatnya gimana. Ya tadi kan kita bahas tuh. Puasa niat itu harus qasdul fi'il, qasdul ta'yin, qasdul fard. Niat yang mencakup semua itu seperti apa sih gitu? Ya. Antum nanya nggak setelah diajarkan niat itu dalamnya ada qasdul fi'il, qasdul ta'yin, qasdul fard itu, antum nanya nggak sih yang sempurna itu niatnya seperti apa contohnya? Ada nggak dalam pertanyaan dalam hati? Pasti ada kan. Jadi sebenarnya niat sholat subuh itu gimana sih sempurnanya? Tadi kan udah dicontohin makanya tahu. Coba kalau nggak dicontohin, antum pasti ragu-ragu. Niat saya selama ini sudah cukup syarat apa belum sih? Iya kak? Nah sekarang orang ulama, imam alim besar, Imam Rafi'i mengarang sebuah niat yang cukup syarat, tinggal dibaca, dipahami udah. Ngapain dilarang orang niat seperti itu? Justru memudahkan bagi dia. Nah kalau malam hari setelah tarawih orang kebiasaan ya biasanya setelah tarawih itu baca niat bareng-bareng boleh nggak? Boleh ya, boleh-boleh saja. Ya kenapa? Ya kan tujuannya supaya dia nggak lupa nanti ya. Karena orang kan biasanya buru-buru atau telat atau nggak bangun nanti kan nggak niat lagi kan. Ya, akhirnya malam aja puasa niatnya nggak masalah kan. Lagian kan kalau malam makan setelah itu kan nggak masalah tadi kan. Ya udah niat aja. Nah, tapi apakah otomatis ketika melafazkan niat bareng-bareng itu semuanya dianggap sudah niat puasa? Belum. Kapan kalau dianggap niat puasa? Ketika sambil dia melafazkan juga meniatkan dalam hati, artinya ada maksud dalam hati untuk melakukan hal tersebut ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya, seperti itu. Nah, ada sedikit lagi masalah niat ya. Cuman ini agak panjang, mungkin besok saja kita bahas ya. Masih niat ya, yaitu masalah menggabungkan dua niat. Cuman kita bahas besok saja karena waktu sudah mau berbuka puasa ya. Yang tadi dipahami dulu, besok kita bahas lagi mengenai niat lagi. Berarti kita belum pindah ke rukun yang kedua, kita masih di rukun yang pertama ya. Tadi rencananya hari ini selesai rukun, cuman yang pertama pun juga belum selesai karena banyak masalah. Niat ini penting sekali ya. Karena kalau nggak ada niat itu puasanya nggak diterima seharian gitu kan. Makanya niat itu penting karena rukun ya. Ya. Rukun sholat, rukun puasa juga ya, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i seperti itu. Oke. Kita cukupkan sampai di sini saja.